Selamat Natal. Ya, besok kali ya, kami ntar malam Natal. Ya, kami ntar malam Natal. Puji Tuhan, saya share screen sebentar. Ya, selamat Natal. Kami keluarga Markus Sudarji menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya. Ini keluarga kami, ya. Saya Markus Sudarji, istri saya Agustina Maria, anak pertama Giovanna Yunike yang sudah menikah, itu suaminya Evan, anak yang kedua Priscilla, dan yang ketiga Karen Elizabeth. Ya, puji Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, dan dari keluarga sekali lagi saya sampaikan selamat hari Natal, kiranya berkat Natal turun atas Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Nah, renungan singkat hari ini saya mau berbicara berkaitan dengan hari Natal, ya. Berkaitan dengan Natal, saya menyampaikan tentang Allah bersama kita. Tadi di bacaan Mazmur 91 tadi ya, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, iya kan, aku menyertai dia dalam kesesakan. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi saya mau bawakan di sini tentang Matius 1 ayat 23. Dan saya percaya bahwa ketika kita ini connect terus sama Tuhan, Tuhan pasti kasih tahu kepada kita, ya kan, kasih tahu kepada kita. Nah, Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Haleluya. Ini ayat dan kata Immanuel sudah tidak asing lagi buat kita. Tapi ini akan mengingatkan kita di momen doa pagi saat ini, sekaligus di suasana Natal. Natal bukan hanya di belahan dunia tertentu, tapi seluruh dunia mengingatkan kita. Jadi Yesus itu diberi nama Immanuel. Ayat yang ke-21 itu namanya Yesus, yang artinya juru selamat. Nah, juru selamat yang menyertai. Nah, saya bicara khusus tentang Allah menyertai kita. Mari sama-sama bilang, Allah menyertai saya. Allah menyertai saya. Haleluya. Nah, kata Immanuel, Immanuel itu imanen, melekat artinya. Allah kita adalah Allah yang jauh, tetapi Allah juga Allah yang dekat. Makanya ada satu lagu saya ingat sekali, diambil dari kitab Injil Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, engkau datang bagi kepunyaanmu. Mari sekali lagi kita bilang, Yesus datang untuk saya. Yesus datang untuk saya. Karena dia datang untuk kepunyaannya. Kepunyaannya adalah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Nah, ini mengingatkan kita sebenarnya. Saya hanya mengingatkan saja. Ketika mengingat kata Immanuel, Allah menyertai kita. Ingat nggak Bapak Ibu? Ketika pertama kali Bapak Ibu terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa sih yang menjadi confess, jadi pengakuan kita? Yaitu bahwa Tuhan Yesus, aku membuka hati untuk menerima Engkau
sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kita berkata seperti itu, sebenarnya Immanuel. Ini luar biasa. Tapi mungkin kita kurang menyadari hal itu. Dan kita diingatkan kembali. Ya, jadi apa artinya membuka hati terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Artinya bahwa Dia jadi Tuhan atas hidup kita. Satu-satunya atas hidup kita. Itu berarti hidup kita dituntun oleh Dia. Hidup kita diarahkan oleh Dia. Hidup kita disertai. Dan bahkan Dia bukan hanya Tuhan dalam hidup kita. Dia juga sahabat kita. Luar biasa. Haleluya. Ya, firman Tuhan bilang apa? Tuhan Yesus sendiri loh ngomong, aku tidak menyebut kamu hamba karena kamu telah dibebaskan dari dosa, ya, dan kamu menjadi anak-anakku. Dan bahkan Tuhan bilang dalam Yohanes 15 ayat 15, kamu bukan hamba tapi sahabat. Berarti kalau sahabat itu setiap saat selalu ada bersama dengan kita. Bapak Ibu, makanya tadi konfes kita dalam Mazmur 91 itu benar-benar kita perlu hayati dan kita benar-benar mengimani bahwa Tuhan menyertai kita sekalipun di depan kita ada musuh 1000 rebah di kiriku, sebelah kananku berlaksa-laksa, katakan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Haleluya. Tuhan nggak pernah tinggalkan. Ada satu cerita ini sebenarnya untuk supaya kita makin ngeh dan yakin bahwa Allah itu betul-betul menyertai kita. Ada satu suku yang ketika anak usia tertentu itu ada inisiasi dewasa. Ya, di Israel itu usia 12 dan 13 tahun. Ya, itu diinisiasi, diupacarain. Nah, ini karena ini suku yang ada di, katakanlah bukan ini suku kayak suku pedalaman gitu ya. Dia juga inisiasiin anaknya. Caranya gimana bahwa dia itu dewasa? Salah satunya adalah, ada banyak ya, salah satunya adalah anak ini diikat di pohon dan kemudian ditinggal semuanya dan diikat di pohon itu di tengah hutan. Bayangin saja, malam hari ada bunyi lolongan harimau, ada anjing hutan bunyi, anak ini ketakutan luar biasa. Teriak-teriak, aku takut, aku takut. Ya, aku takut, begitu rupa. Dan saking takutnya dia sampai pucat dan tidak berasa ketakutan itu membuat waktu berjalan terus begitu rupa. Tiba-tiba pagi hari. Dan ketika dia lagi ketakutan, tahu nggak Bapak Ibu? Bapaknya di balik pohon itu sedang membawa anak panah dan panah busur sekaligus. Jadi menjagai anak itu. Kalau ada binatang buas, bapaknya siap untuk membunuh binatang buas itu. Anaknya nggak tahu. Dan anaknya bilang begini, kalau aku tahu Bapak ada di sampingku, ngapain aku ketakutan semalam-malaman? Saudara, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kenapa kita takut? Haleluya! Kenapa kita ini bimbang? Immanuel, betul-betul Tuhan menyertai kita. Dia jadi Tuhan atas hidup kita. Dia juga jadi sahabat dalam hidup kita. Haleluya. Saya mau mengajak Bapak Ibu untuk benar-benar Allah bersama dengan kita itu adalah sebuah kesadaran. Kesadaran Tuhan menyertai saya adalah sebuah kesadaran penuh. Kesadaran ini yaitu secara pengetahuan, pikiran, tindakan ditambah iman kita kepada Tuhan. Kalau kita menyadari ini, nggak perlu takut.
Bilang, nggak perlu takut. Sama-sama, tidak perlu takut. Amin. Haleluya. Ayat ini sebenarnya dikutip dari Yesaya. Kenapa? Yesaya bilang jangan takut, jangan bimbang, aku menyertai kamu. Karena yang akan lahir itu adalah Immanuel. Nah ini dia Immanuel, saudara. Jadi kita nggak perlu takut lagi. Dan ketika kita sadar secara pengetahuan kita dapat firman, pikiran kita sadar, tindakan kita sadar, saudara, akan kehadiran dan penyertaan Tuhan itu dahsyat luar biasa. Yuk setiap kita berkata bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Tuhan tidak pernah tinggalkan saya. Seringkali kita sebagai orang Kristen, saudara, suka bilang gini, Tuhan itu saya layak nggak ya sama Tuhan? Tuhan itu peduli nggak ya sama saya? Tuhan menyertai saya nggak ya? Saudara ingat, Tuhan selalu. Mari sama-sama bilang, selalu. Haleluya. Nah, yang seringkali kita meninggalkan dia, seringkali kita nggak sadar bahwa kita itu mengabaikan Tuhan. Padahal, saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, saudara, kalau Tuhan menyertai kita, apa kira-kira berkat yang kita alami dalam hidup kita itu? Apa? Nah, ketika Tuhan hadir menyertai kita, saudara, kita itu ada jaminan. Kita berani menghadapi bermacam-macam tantangan hidup. Kita nggak perlu takut. Saudara, saya cerita sedikit ya. Saya menggembalakan jemaat sudah 18 tahun waktu itu. Sekarang sudah 22 tahun. Dan iman saya adalah iman Pentakosta. Yaitu saya nggak mikirin punya rumah. Dan saya baru punya rumah itu baru 4 tahun lalu. Ya, haleluya. Nanti minggu depan saya mau cerita tentang tanggal 31 saya bicara tentang resolusi. Betapa pentingnya resolusi. Tapi saya cuplik di sini kesaksian saya ketika rumah sudah jadi, itu anak-anak masih bertiga, minta supaya kamarnya disetting semuanya. Ada lemari, ada tempat tidur, kemudian ada AC, semuanya lengkap. Minta semuanya, dan mereka bertiga beda-beda. Ada yang lemarinya warna ungu mintanya, ada yang warna biru, ada yang warna putih. Ya 3 perempuan anak kami begitu. Ya udah nggak apa-apa. Terus kemudian pesen ranjang itu bukan ranjang yang murah, pesen ranjang yang mahal. Ya udah pergilah. Padahal saat itu nggak ada duit. Aduh. Tapi saya mempercayai ini, jaminan keberanian menghadapi bermacam-macam yang namanya situasi. Saya tanya sama pemborongnya itu adik ipar. Saya bilang, Tok, masih ada duit nggak? Udah habis mas, katanya gitu. Terus kira-kira kurang berapa lagi? Ya itu kan belum dibayar semua itu. Kurang lebih ada 270 juta. Hah? 270 juta. Dan saudara, saya bilang, saya kan sahabatnya Tuhan. Saya dari awal kan saya nggak pernah minta. Saya cuman memproklamirkan, mendeklarasikan. Nah, saudara,
Saat itu jujur ya, saya agak sedikit ya manusia saya tadi itu. Nah, satu saat saya pergi apa ke Kelapa Gading untuk meeting dengan tim CMN pusat. Dalam perjalanan saya pergi sendiri, saya nyetir sendiri. Di tol itu tiba-tiba saya berbahasa roh sampai nangis, saudara saya. Wah, kenceng sekali saya nangis. Saya bilang, Tuhan, kenapa saya begini gitu? Kok berbahasa roh nggak bisa ditahan? Wah, saya sambil nyetir. Tapi Bapak Ibu ingat, saya nyetir mobil, berdoa, berbahasa roh, tidak tutup mata. Kalau tutup mata, melek benjol. Selesai sama Tuhan. Saya udah ngobrol itu di mobil tuh. Karena kan dia sahabat saya, dia menyertai saya. Saya ngobrol, Tuhan, ada apa ini? Di hati saya ini ada suara yang kuat sekali. Dia bilang apa? Uang 500 juta kecil, katanya begitu. Wah, saya terus selesai itu pulang, saya cerita sama istri, Ma, kita kurang uang segini, 270, Tuhan bilang uang 500 juta itu kecil. Karena yang dapat pesan saya, jadi istri saya juga cuma bilang, ya amin. Itu artinya hanya untuk meneguhkan saja. Nah, bener. Saya pulang, ada yang telepon saya. Pak Markus pindah rumah ya? Iya. Apa yang kurang? Saya ketawa. Saya gitu. Apa yang kurang? Serius Pak. Bapak itu gembala saya, Bapak itu Bapak rohani. Kalau memang saya anak rohani, Bapak mesti cerita dong sama saya. Saya bilang gitu. Pak, serius. Serius Pak. Oke. Saya mau cerita. Yang kurang adalah AC sudah dipasang, sudah ada ranjang semuanya, sudah ada lemari anak-anak, komplit semua. Yang kurang belum dibayar. Kan tanya, ya saya jawab. Dari sejak benih iman dia kasih. Waktu itu dia bilang, minta nomor rekening. Saya nggak langsung kasih nomor rekening. Setelah 3 hari itu nanya lagi baru saya kasih. Oh berarti dia serius mau kasih saya. Ya kasih saudara itu benih. Ternyata dalam waktu 2 bulan ada yang kasih cek sama saya 200 juta berturut-turut 2 kali. Kaget saya. Wah luar biasa. Habis itu saudara ada yang kasih berapa. Total saudara, itu ada 525 juta. Berarti lebih luar biasa. Dasar saudara. Itulah sebabnya meyakini Immanuel. Haleluya. Yang kedua, Tuhan hadir memberi jaminan kepada kita untuk kita tinggal tenang. Dan yang ketiga, kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan memberi jaminan untuk menopang kita. Dan saya percaya kebenaran firman ini menguatkan kita. Saya akan tutup 1-2 menit lagi satu cerita. Minggu lalu tanggal 19 kami Natalan remaja pemuda. Kami mengundang seorang penyanyi sekaligus dia bisa khotbah juga. Mungkin juga pernah ke New York, saya nggak sebut namanya lah ya, kan nggak sebut namanya. Masa COVID, dia kesaksian kemarin. Itu sangat menyedihkan. Dia bilang anaknya minta dibeliin apa, nggak ada duit. Karena memang pelayanan dia adalah pelayanan untuk nyanyi di gereja, terus kemudian kemana gitu ya. Dan masa COVID betul-betul semua tutup stop untuk temu muka. Dia cerita kemarin dan dia bilang gini, saya berterima kasih di sini kepada Pak Markus karena GBI Citra 2 melalui Pak Markus menopang saya dan bahkan saya bisa usaha untuk buat makanan, buat maksudnya nopang, akhirnya jualan makanan online. Nah, saya ingat saudara, saya bilang sama tim prophetic itu,
Saya percaya itu Tuhan yang ngomong ke saya. Saya bilang sama tim profetik kami, saya ngomong sama istri saya bilang, si A ini tolong setiap bulan diundang untuk WL dan khotbah di tempat kita. Ternyata tanggal 19 kemarin dia cerita bahwa ketika dia pelayanan di Citra 2 itu sangat-sangat menolong. Waduh, saya merinding, saudara, dengar begituan. Ternyata Immanuel itu bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi bagaimana Tuhan bicara untuk orang lain juga mengalami penopangan, berkat dan jaminan Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dan ketika kita, saudara, menyadari Immanuel, maka yang terakhir, jangan takut. Sama-sama, jangan takut. Mari sama-sama. Ya, ini aku kita ganti. Ada Tuhan Yesus. Jangan takut, ada Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut, ada Tuhan Yesus. Dia adalah Immanuel. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Saya serahkan kembali kepada Pak Yongki. Wow, luar biasa. Dahsyat, Tuhan ajaib, Immanuel. Terima kasih Pak Markus untuk firman Tuhan yang sangat menguatkan dan meneguhkan kami. Mari Pak Markus silakan berdoa untuk kami. Biarlah Immanuel itu terjadi dan impartasi apa yang dialami oleh Pak Markus bisa dialami oleh jemaat Tuhan yang tergabung dalam doa ini. Mari Pak Markus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa buat seluruh jemaat BMC NG ini Tuhan, yang digembalakan oleh Pak Yongki. Biarlah jemaat-Mu mendengar firman ini menjadi rema dalam hidupnya, dan menyadari penuh bahwa Engkau adalah Immanuel. Itulah sebabnya tidak perlu takut, karena Yesus bersama-sama. Itulah sebabnya alami kuasa Tuhan, alami penyertaan Tuhan, alami kuasanya, jaminannya pasti atas hidup saudara. Di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami kesulitan apapun, Tuhan juga akan buka jalan. Yang tidak bisa tidur, yang gelisah, engkau diberi ketenangan, damai sejahtera dari Tuhan, karena Dia bersama-sama dengan engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Katakan amin.